Dipersilahkan, ini waktunya kita nanti 10 menit. Tim BOS sekolah mengerjakan administrasi BOS menggunakan metode saling pandang dan saling nyawang. Terjemahkan ini. Ada metode saling pandang dan saling nyawang. Tim BOS sekolah mengerjakan administrasi BOS menggunakan metode saling pandang dan saling nyawang. Artinya, tidak ada kerjasama dan komunikasi antara tim BOS. Jika hal tersebut terjadi di sekolah Bapak Ibu, apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu dari sudut pandang kepala sekolah, bendahara, dan asisten pembantu bendahara? Bapak Ibu, asumsikan bahwa saling pandang dan saling nyawang yang ada di sini tidak hanya di antara tim manajemen BOS sekolah saja, tapi juga di antara teman-teman yang lain. Artinya begini, jadi karena BOS ini sudah ada tim manajemennya, yang mengerjakan itu hanya tim manajemen saja. Guru-guru yang lain tidak mau tahu sama sekali. Artinya teman-teman tim manajemen BOS ini sedang mengerjakan BOS baik dari perencanaannya, misalnya menyusun RKAS-nya, teman-teman yang lain tidak ikut serta, karena kebetulan kepala sekolahnya juga tidak mengikut sertakan mereka, artinya RKAS-nya hanya disusun oleh tim saja. Kemudian dalam penggunaannya, belanjanya juga hanya melibatkan tim saja. Untuk pengadministrasiannya, pelaporannya juga hanya melibatkan tim saja, sehingga teman-teman yang lain, teman guru yang lain itu hanya memandang dan melihat, terkesan cuek, tidak mau tahu, sehingga kesulitan dialami oleh tim manajemen BOS. Utamanya di sini adalah untuk bendahara dan asisten bendaharanya. Nah, kalau terjadi seperti ini, apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai kepala sekolah? Apabila sebagai kepala sekolah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Maksudnya begitu. Apabila sebagai bendahara dan asisten pembantu bendahara, apa yang Bapak Ibu lakukan? Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang akan Bapak Ibu lakukan apabila Bapak Ibu berada pada posisi kepala sekolah? Yang kedua adalah apa yang akan Bapak Ibu lakukan apabila Bapak Ibu berada pada posisi bendahara dan asisten atau pembantu bendahara? Kalau terjadi kasus seperti itu, dipersilahkan. Waktu habis, Bu. Baik, waktunya habis. Bapak Ibu fokus pada materi kita, pada presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok Barjas. Dipersilahkan kelompok Barjas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain nanti dipersilahkan untuk menyimak. Barangkali ada yang perlu disanggah atau ditambahkan supaya melengkapi dari hasil diskusi kita hari ini. Dipersilahkan kelompok Barjas. Terima kasih. Kami dari kelompok Barjas akan menyampaikan jawaban dari masalah tersebut, yaitu tim BOS sekolah mengerjakan administrasi BOS menggunakan metode saling pandang dan saling nyawang. Artinya tidak ada kerjasama dan komunikasi antara tim BOS. Jika hal tersebut terjadi di sekolah Bapak Ibu, apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu dari sudut pandang kepala sekolah, bendahara, dan asisten pembantu bendahara? Nah, ini kita lihat itu ada satu hal yang belum pasti, jadi kita menyampaikan pendapat untuk mengatasi hal tersebut. Sebagai kepala sekolah, pertama mengadakan rapat sekolah untuk menyamakan pandangan tentang peran masing-masing, baik itu guru, penjaga, dan juga tentunya kepala sekolah, dan kemudian melibatkan nantinya akan berperan sebagai apa di dalam pengelolaan BOS, agar semua bisa berperan dengan sesuai tupoksinya masing-masing. Yang kedua, mengadakan rapat tim manajemen BOS untuk menyamakan persepsi terkait tugas masing-masing, baik itu kepala sekolah, bendahara, dan sebagainya, itu tugasnya apa saja masing-masingnya. Kemudian menyampaikan pendapat, tentunya dimintai pendapat masing-masing anggota tim BOS itu, mohon masing-masing menyampaikan usul. Ini kelihatannya kita masih ada hal yang kurang pas, usul jenengan bagaimana agar hal ini bisa teratasi, agar pengelolaan BOS berjalan dengan lancar. Itu dari sudut kepala sekolah.
Kemudian dari sudut bendahara bos, yang pertama membagi tugas-tugas itu dalam pos-pos yang dibagi dalam pos-pos yang berbeda-beda untuk membantu penggunaan atau pelaksanaan Administrasian. ya baik administrasi maupun pengelolaannya. Data sini dibagi-bagi tidak hanya dalam satu tangan seperti itu. Yang kemudian bendahara berdiskusi dengan kepala sekolah terkait penggunaan dana BOS. Dengan diskusi ini saya kira banyak manfaatnya karena kunci pertama itu kan kepala sekolah dan bendahara dulu nih. Kalau itu sudah nyambung, insya Allah yang lain itu lebih mudah teratasi. Yang berikutnya melibatkan tim manajemen BOS, yakni guru-guru. Nah itu. Kemudian yang dari asisten atau pembantu bendahara, pertama menyampaikan atau minta pendapat baik kepada kepala sekolah maupun kepada bendahara tentang hal-hal yang menjadi ganjalan tersebut. Yang intinya asisten pembantu ini intinya kan mungkin ada juga mungkin karena intinya menyampaikan hal-hal yang menjadi masalah di lapangan agar diselesaikan atau dibantu oleh kepala sekolah maupun bendahara. Nanti kepala sekolah saya kira yang akan membagi-bagi atau menyusun apa-apa yang perlu dilakukan agar masalah itu bisa terurai dan terselesaikan. Demikian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Daryoto. Plus untuk Pak Daryoto. Teman-teman, itu hasil diskusi dari kelompok Barjas. Dipersilahkan ditanggapi. Ada tanggapan, ada tambahan, mungkin pendapat yang berbeda. Kalau ada pendapat yang berbeda, dipersilahkan disampaikan supaya saling melengkapi, intinya begitu. Monggo dari kelompok harga. Terima kasih Bu. Untuk hampir keseluruhan sama dengan Pak Daryoto, terutama yang ada di bendahara maupun di asisten pembantu bendahara. Akan tetapi di sini kami akan mungkin menambahkan sedikit dan akan membacakan apa yang kita bahas di kelompok harga. Kita mulai dari beberapa alasan logis tidak adanya kerjasama. Yang pertama, alasannya adalah bendahara BOS terpaksa ditunjuk oleh kepala sekolah dikarenakan di sekolah tersebut hanya memiliki satu PNS karena memang syaratnya PNS, sehingga ini menjadi sebuah alasan adanya ketidak kerjasama tadi. Yang kedua, bendahara BOS tidak memahami tentang pengadministrasian BOS dan tidak memiliki keinginan untuk belajar. Alasan kami yang ketiga adalah adanya gap atau sekat antara bendahara BOS dan admin bisa dikarenakan usia, senioritas maupun kepangkatan, sehingga admin ini akan bertanya kepada bendahara aja udah takut lirik iwes melayu. Nah, yang bendaharanya yang pernah sudah senior ngopo takon-takon. Ini alasan kami. Ini di komunikasi di kelompok kami. Oke. Nah, kejadian tersebut menyebabkan administrasi BOS tidak sinkron. Yang perlu dilakukan adalah satu, kepala sekolah mencari penyebab adanya permasalahan, sehingga kepala sekolah mengetahui bahwasanya memang ada permasalahan dengan adanya ketidakkerjasaan. Yang kedua, kepala sekolah memberikan pemahaman dan solusi tentang tugas dari tim BOS itu sendiri. Mungkin sudah sama dengan Pak Dar. Yang selanjutnya melakukan koordinasi bersama tim BOS. Yang ke B adalah kepala sekolah melakukan pendampingan secara langsung proses pengadministrasian BOS dengan harapan ada sinergi antara tim BOS. Yang terjadi kadang kepala sekolah juga tinggal tanda tangan. Ini kan juga akhirnya menjadi tim BOS ini juga kurang sinergi. Nah, mungkin untuk yang dari Pak Dar tadi ada sedikit kurang nyaman kami, itu adalah ketika rapat ini dijunjung di tingkat sekolah. Ya, konco-konco ini udah ngerti nek konco ini kira akur. Kan kalau sekarang sing kawan kan berkira akur.
Nah, mungkin bisa secara internal saja di tim pros sehingga tim ini menjadi tim yang baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dar ya. Baik, terima kasih. Cari akar permasalahannya memang itu penting Bapak Ibu. Ada tambahan dari kelompok lain? Apabila terjadi seperti ini? Ini dari mana? Ini yang kelompok ini. Silahkan deh, mungkin ada yang satu. Kelompok D, dokumen. Dokumen, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan diskusi dari kelompok kami, sebenarnya dari kelompok yang disampaikan Pak Ter maupun Pak Ansor itu sudah lengkap, tetapi kami hanya akan membacakan diskusi dari kelompok dokumen. Yang pertama, yang dilakukan oleh kepala sekolah apabila terjadi permasalahan seperti itu, yang pertama kepala sekolah merefleksi dan berkomunikasi bersama tim pos dan dewan guru untuk mencari sumber masalah dan mencari solusi bersama. Yang kedua, mengajak duduk bersama antara tim pos sekolah dan dewan guru untuk bekerja sama dalam bermusyawarah dalam penyusunan RKAS yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dalam pengelolaannya. Yang ketiga, kepala sekolah menyarankan kepada tim pos sekolah untuk mengerjakan sesuai dengan tupoksinya. Sedangkan sebagai bendahara dan asisten bendahara, yang pertama, bersama kepala sekolah dan tim pos merefleksi untuk mencari sumber masalah serta mencari solusinya bersama-sama. Yang kedua, dalam pengelolaan keuangan agar lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, selalu melibatkan guru lain dalam pengelolaan keuangan dengan pembagian tugasnya. Demikian Bu yang dapat kami sampaikan dari kelompok dokumen. Saya akhiri dengan taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Plus untuk kelompok dokumen. Melengkapi ya, sebetulnya mirip-mirip Bapak Ibu. Ada yang lain yang menambahkan yang pendapatnya berbeda begitu? Tidak ada? Di sini kok diam terus ini? Oh, dari Gemes nih. kelompok ABCD apa toh? Kas counting ya. Oh, dari Gemes. Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gemes. Pada dasarnya sama dengan pendapat Bapak Ibu semua tadi yang sudah disampaikan. Cuma yang berbeda adalah dari sudut pandang asisten bendahara. Jika hanya saling pandang dan saling nyawang, ini asisten bendahara hanya akan melaporkan sesuai dengan ARKAS saja Bapak Ibu. Dan nota menyesuaikan. Begitu Bu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi kalau dari asisten bendahara, kalau hanya saling pandang, saling nyawang, nanti membuat pertanggungjawabannya hanya akan disesuaikan dengan ARKAS, begitu? Begitu ya? Baik, teman-teman dari diskusi kita yang hari ini untuk permasalahan ini, memang untuk kepala sekolah di sini adalah selaku penanggung jawab. Apabila terjadi permasalahan seperti ini, yang pertama harus dilakukan memang harus mencari tadi akar permasalahannya. Jadi sama pendapatnya. Jadi saling melengkapi tadi. Yang dicari itu akar permasalahannya. Setelah akar permasalahan ketemu, didudukkan bersama, kemudian dicarikan solusinya. Harapan yang muncul dari diskusi tentang kasus ini adalah supaya kepala sekolah itu lebih peka apabila terjadi permasalahan. Jadi kita jangan sampai kepala sekolah itu melihat sesuatu yang tenang itu kelihatannya baik-baik saja. Kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi harus
betul-betul mengetahui dari bahasa tubuh teman-teman. Kadang-kadang karena teman-teman yang masih junior itu kan tadi muncul ya, yang namanya yang masih junior itu ketika akan berkomunikasi dengan yang lebih senior itu kadang-kadang ada keengganan dan keseganan. Ini yang perlu dipertimbangkan oleh teman-teman kepala sekolah. Jadi refleksi itu penting tadi yang disampaikan oleh kelompok dokumen. Penting. Setelah direfleksi, pasti akan diketahui ada permasalahan atau tidak. Kalau ada permasalahan, secepatnya dicarikan solusinya. Jadi teman-teman terus terang, teman-teman bendahara BOS itu tadi yang saya katakan mereka itu tidak sedang baik-baik saja. Ada permasalahan yang menjadi beban bagi mereka yang perlu kita carikan solusinya bersama-sama. Jadi ini harus merupakan tanggung jawab bersama, karena kalau mereka sudah mengatakan tidak, Bapak Ibu Kepala Sekolah juga yang pusing. Biasa Pak Toro terus meni orang, itu Bu Lestari ada piye Bu Lestari. Pun pokoknya mboten Bu, ono piye Bu Lestari. Nah, jadi mohon ya Bapak Ibu, kita harus mengetahui permasalahan yang ada di dalam pengelolaan BOS supaya secepatnya dicarikan solusinya dan tidak muncul permasalahan yang lebih berat. Utamanya jangan lakukan metode saling pandang dan saling nyawang ini. Jadi teman-teman, apalagi guru yang lain mau nyawang, tidak mau tahu sama sekali. Tadi muncul ide yang bagus, yaitu diberikan tanggung jawab, disebar tanggung jawab untuk pengadministrasian BOS itu. Jadi semisal untuk kegiatan, masing-masing kegiatan itu ada penanggung jawabnya, tapi penanggung jawab nantinya adalah bertugas selain melakukan menyusun perencanaannya, mengelola keuangannya dan menyusun pelaporannya. Nanti setelah selesai diserahkan kepada bendahara, itu akan membantu. Tapi yang agak menyulitkan di sini adalah adanya Arkas yang kadang-kadang bahasanya itu tidak sama dengan apa yang kita laksanakan dalam kegiatan pengelolaan keuangan sehari-hari. Ini mohon untuk disikapi betul Bapak Ibu Kepala Sekolah, disadari bahwa teman-teman kita butuh dukungan kita untuk melaksanakan pengelolaan BOS ini.